Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadaqal wa'dil amin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini adalah ayat di mana yang sangat beriringan dengan yang namanya perintah ibadah Ramadan. Termasuk di dalamnya adanya Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh diberkahi. Begitu dalam surat Ad-Dukhan ayat yang kedua. Oleh karena itu, kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang dipanggil dengan orang-orang yang beriman, panggilan yang sangat indah dan disayangi oleh Allah SWT. Kita diperintahkan untuk berpuasa, namun demikian kita juga untuk melaksanakan amalan-amalan utama. Yang salah satu diantaranya adalah amal utama di samping sholat malam, sholat tahajud, sholat tarawih adalah kita membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa mengulang-ulang hafalan Quran kita, bahkan memahami Al-Quran dengan tafsirnya, dengan kajian-kajiannya. Kalau ulama-ulama dulu sampai ada yang khatam setiap bulan Ramadan, ada yang sampai 2 kali, ada yang sahabat-sahabat Rasul yang 3 hari sekali khatam, ada yang 2 hari sekali khatam. Bagaimana dengan kita? Interaksi kita seperti apa? Pada Al-Quran ini punya keistimewaan yang luar biasa. Dia adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kita orang-orang yang beriman, untuk mengambil kemanfaatan Al-Quran itu. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat yang ke-57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum ya wa syifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmah lil mu'min. Wahai orang-orang beriman, sungguh telah datang kepada kalian semua pelajaran dari Tuhanmu, yaitu yang memiliki fungsi sebagai asyifa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Walaupun seruan awalnya orang-orang manusia pada kebanyakan umumnya, tapi ternyata yang bisa menjadikan asyifa, yang bisa menjadikan pelajaran, yang bisa menjadikan petunjuk dan rahmat hanyalah orang-orang beriman. Nah, oleh karena itu mari kita wujudkan kita sebagai ahlul Quran, sebagai ahli Quran, agar kita menjadi orang-orang yang dianggap nanti oleh Allah SWT sebagai ahlullah, keluarganya Allah SWT. Man huwa ahlullah huwa ahlul Quran. Siapa itu ahlullah? Dialah ahli Quran. Nah, oleh karena itu mari kita paksa diri kita, paksa untuk kita membaca Al-Quran dengan semaksimal kemampuan kita. Kenapa? Singkirkan dulu kegiatan-kegiatan yang lain. HP banyak disingkirkan, gunakanlah untuk banyak baca Al-Quran. Hentikan untuk aktivitas untuk menonton TV dan hal yang lain yang kurang bermanfaat. Kenapa? Membaca Al-Quran satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau kita mendapatkan setiap hari 1 juz atau 2 juz, sungguh luar biasa. Oleh karena itu kita tidak mau ketinggalan, tidak mau menjadi orang-orang yang biasa-biasa, harus menjadi orang-orang extraordinary, orang yang luar biasa, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaat dengan Al-Quran ini. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, Iqra'ul Quran ya, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan hadir di hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi para ahli-ahlinya. Dan kita tidak ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan ancaman Allah SWT karena kita mengacuhkan Quran, kita meninggalkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak memahami Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang jauh dari Al-Quran, yang menjauh Al-Quran, bahkan menghindari Al-Quran, tidak mengacuhkan Al-Quran, maka dia akan dihadirkan kehidupannya adalah kehidupan yang susah, kehidupan yang sempit, dan di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bersama Al-Quran, sehingga kita menjadi orang-orang yang ahlul Quran, yang dianggap sebagai ahlullah, dan kita nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat dengan Quran itu, dan akan menentukan derajat kita di surga. Mudah-mudahan bermanfaat, dan
saya akhiri ya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.